Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai renungan suling pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Ajarlah setiap kami Tuhan, agar kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu, serta kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menyerahkan aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan suling 8 September 2023. Janji Tuhan dan tindakan kita. Bacaan Alkitab terambil dari Yosua 1 ayat 1-18. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada manusia. Yosua 1 ayat 3. Dua orang petani sedang menantikan hujan supaya mereka dapat bercocok tanam kembali setelah musim kemarau yang panjang. Sambil menunggu, petani pertama terus tekun menggarap lahan, membersihkan dan menggemburkannya. Sementara petani kedua tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menanti di rumahnya kalau hujan datang. Petani manakah yang paling siap untuk menanam jika hujan datang kelak? Dalam teks bacaan kita hari ini, Tuhan memberikan janji keberhasilan kepada Yosua. Secara khusus di ayat 3-5, setelah Tuhan menunjuk Yosua untuk memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan, Allah berjanji akan memberikan tanah itu sebagai milik pusaka mereka. Kepada Yosua, Allah berjanji untuk menyertainya, sama seperti Dia menyertai Musa, sehingga tiada yang dapat mengalahkannya. Menariknya, dari janji itu, Yosua dan segenap bangsa diingatkan untuk tidak hanya berpangku tangan. Allah menuntut respons mereka dalam sebuah tindakan nyata. Yosua harus melangkahkan kakinya untuk memasuki tanah Kanaan sembari terus meyakini penyertaannya dan dengan berani memimpin bangsa itu. Berikutnya, sebagai seorang pemimpin, Yosua harus memelihara hukum Taurat. Mereka harus membacakannya kepada umat Tuhan dan menerapkan Taurat Tuhan itu dalam segala tindakan. Dia juga harus menggerakkan segenap bangsa itu untuk bersama-sama memasuki tanah perjanjian. Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita sedang merindukan suatu terobosan dalam kehidupan, pekerjaan, atau pelayanan? Jangan berhenti hanya mengimani janji Tuhan. Pengalaman Yosua mengajarkan kepada kita untuk bertindak dengan iman, sebab sebelum kita mengambil langkah untuk bertindak, maka tidak akan terjadi sesuatu. Ada banyak orang Kristen yang gagal mengalami terobosan hidup, bukan karena mereka kurang berdoa atau kurang percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi lebih karena mereka belum melangkah dengan iman. Mulailah melangkah dengan iman. Saat kita melangkah dengan iman, maka itu akan mengaktifkan sensor pintu mukjizat dan terobosan yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Pokok doa pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk kesejahteraan seluruh jemaat, untuk usaha dan pekerjaan, untuk jemaat yang sakit, yang lemah iman, yang undur, dan untuk masa depan anak-anak. Sekian renungan suling pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.